Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara siap diberkati, amin. Kita berjumpa untuk kita menikmati firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kesempatan demi kesempatan Kau berikan kepada setiap kami untuk kembali kami boleh belajar melalui firman-Mu. Dan taruhkan perkataan-Mu Tuhan di atas mulut hamba-Mu, dan bukan di tempat manusia yang kami mau dengar, tapi melalui kebenaran firman-Mu yang Kau singkapkan Bapak, yang akan menjamah, menjangkau banyak jiwa dimanapun mereka berada. Saat mereka mendengar, mereka percaya, mereka diberkati. Sampaikan isi hati-Mu, dalam nama Yesus kami siap menerima kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Luar biasa, amin. Mari kita buka firman Tuhan. Firman-Nya terambil dari Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 3. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 3. Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. 3. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Saudara, firman Tuhan. Judul khotbah saya pada saat kesempatan inilah Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita baik. Jadi, tapi kalau kita tidak mengerti kebaikan daripada Tuhan, seringkali kita salah. Kita melihat Tuhan itu baik kalau doa kita dijawab. Seringkali orang berkata Tuhan itu baik kalau sakit mereka sembuh, doa mereka dijawab, hutang mereka lunas, dan masalah problem mereka selesai. Itu Tuhan baik. Tapi hari ini kita bisa melihat sungguhnya memang Tuhan itu baik. Karena kita lihat di sini, awal daripada firman Tuhan, celakalah anak-anak pemberontak. Masa Tuhan baik? Kok dia awalnya adalah celakalah? Gak mungkin dong. Tapi kenyataannya Tuhan berkata celaka. Sepertinya Tuhan mengutuk. Celakalah. Celaka bagi mereka siapa? Celaka bagi siapa? Bagi mereka yang pergi melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Kedua, yang masuk satu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Ini yang terjadi. Saudara, Tuhan itu baik. Ada amin? Ya, sungguh baik dan sangat baik. Tetapi kalau kita melihat sepotong-sepotong, kita melihat celakalah. Kenapa Tuhan mengutuk kita? Kenapa Tuhan mau membuat kita di sini celaka? Kenapa seperti itu? Saudara, ada alasannya. Tuhan memberikan semuanya ini untuk supaya kita tuh sadar. Jangan. Tuhan tidak suka itu. Dan dia berkata celakalah. Makanya firman Tuhan, saudara, dengan indah kita mengajarkan kepada setiap kita, bukan tangan Tuhan kurang tajam, bukan pendengaran kurang tajam, tetapi dari pihak kita lah. Segala sesuatu yang dia lakukan, sepertinya tidak masuk akal. Tuhan adalah kasih. Kenapa dia merancangkan kecelakaan? Tuhan itu kasih. Kenapa dia sepertinya mau mengutuk kita? Saudara, itu bukan maksud Tuhan yang sesungguhnya. Kita lihat lagi dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17. Kejadian 2 ayat 15 dan 17. Kalau kita tidak mengerti di sini Kejadian 2 ayat 15 dan 17. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam suatu taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sepertinya Tuhan menaruh jebakan di sana. Seperti Tuhan menaruh jebakan di sana. Saudara, ini bukan maksud Tuhan menaruh jebakan. Jangan kau makan. Kalau kau makan, kau mati. Saudara tidak mau. Saudara, Tuhan tidak mau kita jadi robot di sini. Tuhan mau adalah kita di sini mengasihi Tuhan itu dengan sungguh hati. Kita mengasihi Tuhan dengan kebebasan dari kita, bukan karena terpaksa. Jadi ini kehendak bebas. Dan Tuhan mau itu keluar dari hati kita, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ada amin. Contohnya seperti ini, saudara. Kalau saudara punya anak kecil,
Atau saudara pernah, paling tidak saudara pernah jadi anak kecil. Waktu mereka sekolah, kita sebagai orang tua berkata apa? Jangan malas. Kalau nanti malas tidak, nilai kamu merah, kamu tidak naik kelas, papa pukul kamu. Saudara, apakah ada orang tua yang punya hobi untuk mukul anak? Apa ada orang tua yang punya hobi menyiksa anak? Tidak. Ini ungkapan sayang daripada orang tua. Orang tua ingin anak itu belajar. Orang tua itu ingin anaknya lulus. Orang tua itu ingin anaknya itu pintar. Makanya dikeluarkan statement seperti itu. Kamu harus belajar. Kalau kamu tidak lulus, kalau kamu tidak lulus, kalau nilai kamu jelek, papa pukul kamu, papa sabet kamu. Bukan niatan daripada orang tua untuk menghukum mereka. Tapi dibalik itu semua, kalau kamu lulus, kalau nilai kamu bagus, papa ajak jalan-jalan kamu keluar negeri. Kalau kamu lulus, nilai kamu bagus, papa beliin sepeda, papa beliin motor, tanda kutip. Karena dibalik daripada ancaman itu, ada berkat Allah, ada berkat orang tua. Tidak ada niatan daripada orang tua. Aku kepingin anakku gagal. Aku kepingin anakku nilainya merah. Aku kepingin anakku udah tidak lulus. Jadi ini kesempatan aku untuk mukul. Ini kesempatan aku untuk sabet dia. Ini kesempatan. Tidak ada orang tua sedikit pun niatan yang jelek. Sekalipun dia berkata, kalau tidak baik, kalau tidak bagus, aku pukul, aku hajar. Saudara, niatan orang tua itu baik. Niatan orang tua adalah ingin anak-anaknya berhasil. Apa saudara? Berhasil. Kenapa? Karena dia sayang sama saudara dan saya. Karena dia sayang kepada kita semua. Amin. Masalah pertanyaannya adalah seperti ini saudara. Kenapa sih kalau kita punya problem? Kenapa sih orang-orang Israel waktu mereka punya problem, punya masalah, tidak datang kepada Tuhan, tidak datang kepada Allah untuk minta pertolongan, tetapi mereka minta pertolongan kepada Mesir, mereka minta pertolongan kepada Firaun. Okay? Kenapa mereka berjalan dalam persekutuan, membuat suatu rencana tanpa melibatkan daripada Tuhan, tapi melibatkan diri mereka sendiri kepada yang mereka sendiri, dan melibatkan orang-orang lain dan tidak melibatkan Tuhan? Saudara, kenapa sih mereka tidak datang kepada Tuhan? Kita lihat saudara. Saudara yang diberkati, amin. Yes, kita lihat firman Tuhan. Okay. Di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 12. Keluaran 14 10 sampai dengan 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampak orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar daripada Mesir? Terus 12. Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, luar biasa. Kenapa mereka waktu punya problem masalah berharap kepada manusia, berharap kepada Mesir, berharap pada Firaun? Kenapa waktu punya persoalan seperti itu mereka berharap kepada orang-orang seperti itu, orang-orang kepada manusia, tidak kepada Tuhan? Masalahnya saudara, mereka tidak terbiasa. Mereka tidak terbiasa melihat yang tidak kelihatan. Mereka tidak biasa untuk mengandalkan Tuhan yang tidak kelihatan. Mereka biasa mengandalkan sesuatu yang kelihatan, yang jelas. Itu yang masalahnya. Waktu mereka dikejar-kejar, Firaun tentaranya sudah dekat. Mereka kepepet. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bisa lari lagi di sana. Mereka ketakutan di sini. Dan mereka menjerit. Dan mereka berkata, kenapa? Saudara, kalau saja mereka tahu, kalau saja mereka bisa melihat yang tidak kelihatan itu, sesungguhnya yang tidak kelihatan itu lebih powerful daripada yang kelihatan. Ada amin, saudara? Sesungguhnya kalau mereka bisa melihat yang tidak kelihatan, mereka bisa percaya pada Allah yang tidak kelihatan, bahwa perlindungannya, penyertaannya itu lebih nyata daripada apa yang kelihatan.
seharusnya mereka tidak lagi takut. Seharusnya mereka tidak lagi takut dan khawatir. Saudara, kita buktikan, mereka menjadi ketakutan karena tentara Firaun begitu mendesak. Mereka sudah kepepet. Kalau saja mereka bisa lihat, saudara, kita lihat ayat 19 ayat 20, 19 dan 20. Ayat 19 dan 20-nya, saudara, kita lihat. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lihat. Lalu bergeraklah malaikat Tuhan yang tadinya, artinya apa? Dari sejak awal malaikat sudah menyertai mereka di depan mereka. Mereka tidak tahu. Mereka tidak melihat, mereka tidak tahu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Dan demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lihat, oh haleluya saudara. Lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Mereka tidak bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan sertai perjalanan mereka. Mereka diutus ada di depan mereka. Mereka tidak tahu. Saat problem dan masalah, orang-orang Mesir datang mengejar mereka. Mereka begitu ketakutan. Mereka menjerit, kenapa kau bawa ke sini? Kenapa kau bawa ke sini? Kenapa kau bawa kami ke sini? Mereka begitu takut. Kalau saja mereka bisa melihat. Ingat, saudara, apa yang kita lakukan, kita tidak bisa. Tetapi apa yang kita tidak bisa lakukan, dia sudah lakukan buat saudara dan saya. Malaikatnya dia utus. Firman Tuhan berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ingat, itu yang terjadi. Malaikatnya yang dari depan menjaga ke belakang, membatasi menjadi tiang awan, sehingga Firaun antaranya dan orang Mesir ini dibatasi oleh sesuatu yang tidak kelihatan, dan mereka tidak bisa menerobos ke sana semalam-malaman, dan itu membuat sehingga mempunyai waktu buat orang-orang Israel pergi meninggalkan mereka. Dan kalau kita lihat terus ceritanya, itu kereta dibikin susah. Bayangkan kereta kuda, itu kereta rodanya dibikin twist seperti ini, sehingga jalannya susah. Itu Tuhan menghambat dengan malaikatnya dengan demikian rupa. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan khawatir. Kalau saja mereka tahu yang tidak kelihatan itu lebih powerful daripada yang kelihatan, seharusnya mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, mereka tidak cemas. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan menyertai, Tuhan memerintahkan untuk membawa umat Israel keluar, dan dia juga yang akan menyertai. Dia yang memerintahkan, dia juga yang akan menyertai, dan dia buktikan malaikatnya dia sertai. Dan dia tidak pernah akan meninggalkan. Apakah Tuhan tidak tahu ada Firaun akan menyusul? Tuhan tahu. Tuhan tahu ini tindakan yang terakhir, dan Tuhan sudah siapkan penyertaan, perlindungan, dan tidak ada satupun yang terluka dan terhilang dan mati. Kenapa? Karena malaikat Tuhan menjaga, mengawal. Amin. Lihat lagi contohnya saudara. Itu dalam Keluaran. Kita lihat lagi contohnya. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Dan berkatalah kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Lihat saudara, di Keluaran mungkin kita belum tahu dan jelas. Mereka tidak kenal siapa Allah. Tapi pada zamannya Samuel masih tetap seperti itu kan. Mereka ingin sama seperti yang lain-lain. Mereka ingin sama seperti raja-raja yang lain. Negara-negara yang lain punya raja yang memerintah. Mereka mau diperintah oleh manusia. Dan mereka tidak mau diperintah oleh Allah. Saudara, ini yang terjadi. Tuhan itu baik. Dia mau menyertai kita. Dia mau memimpin kita. Itu luar biasa. Tapi kitanya yang menolak pimpinan daripada Allah. Karena kita tidak terbiasa dengan apa yang tidak kelihatan. Kita terbiasa dengan apa yang kelihatan. Coba saudara bayangkan, coba saudara renungkan. Sebagai orang percaya kita di sini, jangan kita berbicara di dalam Keluaran, oh itu di Mesir, di dalam Samuel, itu jauh perjanjian lama. Sekarang pun saudara, berapa banyak orang percaya, lebih percaya kepada hal-hal yang kelihatan. Maaf,
kepada dokter, maaf, kepada banker, kepada pengacara, kepada proyek, kepada pekerjaan, kepada hal-hal seperti itu lebih daripada kepada Tuhan. Bukan saya benci kepada dokter, keponakan saya juga dokter. Banyak jemaat-jemaat Tuhan juga anaknya dokter. Tapi satu hal, mengandalkan dokter itu yang Tuhan tidak suka. Andalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai dokter. Andalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk jadi berkat buat saudara dan saya. Amin. Ini yang terjadi. Mereka ingin sama seperti orang-orang lain. Mereka ingin sama seperti bangsa-bangsa yang lain punya raja. Saudara, apa sih keunggulannya, keuntungannya, apa sih kerugiannya? Saudara, diperintah oleh raja dan diperintah oleh Allah. Lebih banyak untungnya diperintah oleh Allah. Karena apa? Diperintah oleh raja terbatas. Diperintah oleh Allah tidak ada batasnya. Diperintah oleh raja, saudara, diperintah oleh raja itu tidak, itu sementara, tidak punya kekuatan, sesuatu yang biasa. Tapi kalau sama Tuhan itu luar biasa. Caranya itu berbeda. Saudara bayangkan 10 tulah. 10 tulah. Kalau kita pakai cara manusia, raja memerintahkan, kumpulkan belalang. Kumpulkan belalang. Berapa banyak raja? Berjuta-juta belalang. Saudara mau cari belalang di mana? Saudara mau cari katak di mana? Berjuta-juta katak. Saudara mau cari nyamuk di mana? Berjuta-juta. Nangkep nyamuknya aja susah, saudara. Kumpulkan. Dalam bilangan tidak lebih dari 1 hari terkumpul jutaan katak, jutaan nyamuk, jutaan belalang. Dari mana itu? Kalau manusia yang memerintahkan, sekalipun itu raja, presiden, dia punya power yang luar biasa, tidak mungkin bisa mengumpulkan segitu banyak dalam waktu 1 hari. Tapi bagi Tuhan, bagi dia tidak mustahil. Dia sanggup dan dia mampu. Dan begitu selesai, 1 hari bersihkan itu semua. Bagaimana mungkin bisa terjadi kebersihan? Bagaimana mungkin untuk mengumpulkan, nangkap satu-satu, membersih atau memerintahkan, pergi. Bagaimana mungkin? Tapi itulah yang terjadi. Diperintah oleh raja terbatas. Diperintah oleh Tuhan Allah tidak ada batasnya. Jadi dia yang memerintah. Dia melakukan segala sesuatu tidak seperti raja melakukan. Dia memerintah sesuatu, dia memberikan segala sesuatu yang tidak pernah bisa masuk dalam akal pikiran kita. Itulah yang luar biasa. Bagi raja, bagi manusia tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oleh karena itu saudara, siapapun kita, kalau saudara hari-hari ini mengalami problem dan masalah seperti itu, kenapa gencet. Seperti firman Tuhan berkata, terkutuklah. Celakalah. Kalau sepertinya kau seperti dalam keadaan celaka, seperti dalam keadaan terkutuk seperti itu, saudara, ingat Tuhan itu baik. Amin. Dia melakukan seperti itu karena dia punya maksud. Engkau salah jalan. Karena dia punya maksud, engkau sudah melenceng. Karena dia punya maksud supaya engkau ke jalur yang benar. Dan di sana Tuhan sudah siapkan jalan-jalan untuk berdekat-dekat. Oleh karena itu, jangan tawar hatimu. Apapun masalah problem pergumulanmu, percayalah Tuhan itu baik adanya. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Sebagian dari firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau itu baik, sangat baik bagi kami dan bagi jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Pola pikir mereka diubahkan untuk mereka mengerti tidak ada rancangan Tuhan untuk mencelakakan kami, tetapi semuanya untuk kebaikan setiap kami. Terima kasih berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah-Mu. Pulihkan ekonomi. Omikron COVID-19 sudah dapat ditaklukkan karena ada orang benar yang berdoa senantiasa untuk negara kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Tuhan berkati.